Jadi kita di sini klik Winbox, lalu refresh, klik router OS, klik connect, lalu kita di sini mengganti namanya dulu agar bisa diketahui kalau ini tuh punya kita. Ini bebas namanya, mau nama kita sendiri boleh, yang lain juga boleh. Kalau aku di sini keluar dulu terus masuk lagi, buka, refresh, klik, lalu connect. Nah, di sini kita buka interface, lalu klik menu VLAN, setelah itu pencet tambah. Untuk name-nya tetap VLAN 1, VLAN ID-nya 1, interface-nya diganti menjadi Ether 2. Lalu apply, lalu copy. Setelah itu name-nya VLAN 10, VLAN ID-nya juga 10, dan interface-nya tetap Ether 2. Apply, copy. Setelah itu VLAN-nya 20, VLAN ID-nya 20, interface-nya tetap. Apply, copy. Nah, lalu VLAN 30, VLAN ID-nya 30, interface-nya juga tetap. Lalu apply, oke. Setelah itu kita buka wireless, kita ke wifi interface, kita klik, lalu kita klik checklist. Setelah itu kita ke security profile, klik menu tambah. Lalu di sini mau ganti nama kalian atau yang lain bebas. Setelah itu modenya dynamic case, aktifin yang atas dua-duanya. Lalu di sini isikan password handphone kalian, dua-duanya ya guys. Setelah itu apply, lalu oke. Setelah itu kita ke wifi interface lagi, klik 2 kali, ke menu wireless, lalu scan, start, cari nama hotspot kalian. Kalau sudah, nah sorry guys, di sini aku ada sedikit kendala, jadinya aku ulang. Scan lalu start. Nah lalu kalau sudah ada, langsung kita klik connect. Lalu security profile-nya kita ganti menjadi nama yang tadi. Lalu apply, oke. Nah setelah itu kita tunggu sampai R. Kalau sudah, kita ke menu IP, kita ke DCP client, lalu klik tambah. Setelah itu ini diganti menjadi WLAN 1. Apply, lalu oke. Nah kita tunggu sampai bound, sudah bound, kita ke IP lagi. Kita ke addresses, kita klik tambah. Nah di sini kita masukin IP yang sudah diberikan, 192.168.254/24. Lalu di sini interface-nya adalah Ether 2. Kita klik apply, lalu copy. Nah, di sini kita lanjutin 192.10.1/24 diganti VLAN 10. Apply, lalu copy lagi. Nah, di sini sama semua, itunya diganti 20, VLAN-nya diganti 20. Apply lalu copy. Di sini juga sama, itunya ganti 30, VLAN-nya 30. Apply lalu copy. Di sini 40, tapi di interface-nya adalah Ether 3. Apply lalu oke. Nah setelah itu kita ke IP lagi, kita ke DHCP server, lalu ke menu DHCP setup. Nah di sini kita buat semuanya dari VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30, dan Ether 3.
Lalu kita di sini ke IP lagi, ke DNS. Di sini kita hanya checklist allow remote, apply, lalu oke. Setelah itu kita ke IP lagi, kita ke firewall, kita ke NAT, lalu klik tambah, ke action, lalu diganti menjadi masquerade, apply, lalu oke. Setelah itu kita cek ping, yaitu di neo terminal, itu ping 192.168.88.1, lalu enter. Lalu di sini kita klik Ctrl C. Setelah itu kita ke Chrome, lalu di sini kita ketikkan IP 192.168.88.1, lalu enter. Nah, di sini masukin username-nya admin, passwordnya nggak usah. Nah, lalu kita ke sistem. Di sini kita reset dulu. Kalau sudah, tungguin. Itu masih muter, guys. Kalau sudah, kita ke menu freelance. Di sini kita pencet append sebanyak 4 kali. 4. Lalu di sini untuk VLAN ID-nya kita isikan yang pertama 1, yang kedua 10, yang ketiga 20, dan yang keempat 30. Lalu untuk port 1 dari urutan 1 sampai 4 itu kita isikan add if missing. Nah, di port 2, urutan kedua kita ganti menjadi always strip. Lalu port 3 sama di bagian ketiga. Dan port 4 juga di bagian keempat. Setelah itu, sisanya dari port 2, port 3, dan port 4 itu kita ganti menjadi not a member. Setelah sudah semuanya, lalu kita klik apply all. Setelah itu kita ke menu VLAN. Lalu di VLAN mode kita dari port 1 sampai port 4 diganti menjadi enable. Setelah itu di VLAN receive kita di port 1 kita ganti menjadi only target, dan di port 2 sampai port 4 kita ganti menjadi only untarget. Nah, selanjutnya di default VLAN ID itu sama. Port 1 berarti 1, port 2 itu 10, port 3 20, dan port 4 30. Lalu di VLAN header itu di port 1 kita ganti menjadi add if missing, dan di port 2 sampai port 4 menjadi always strip. Lalu kita klik apply all, lalu kita refresh. Kalau sudah, nah, di sini kalau sudah, kita bisa lakukan pengujian untuk memindahkan kabel pada Ether 3 RB951 ke port antara port 2, 3, dan 4 pada RB260GS. Setelah sudah dipindahkan, pastikan kalian sudah mendapatkan alamat IP yang sesuai dengan IP VLAN yang sudah kita konfigurasi sebelumnya.
Nah, di sini saya pindahin ke port 2. Mendapatkan alamat IP 192.168.10.254. Berarti sampai sini konfigurasi kita sudah berhasil. Nah, di sini kita akan lanjut untuk melakukan konfigurasi blocking site pada jaringan VLAN yang sebelumnya kita buat. Di sini aku buka IP, lalu klik firewall, lalu kita ke layer 7 protocols. Nah, di sini aku mau blokir situs detik. Jadi kita di sini masukin script untuk ngeblokirnya, yaitu ada shift 6 titik shift sama dengan shift 9. Ketikan situs yang mau diblok, lalu titik bintang shift 10 titik bintang dan shift 4. Nah, sebelumnya di sini kita buka dulu situs detiknya. Setelah ini kita lanjut klik apply, lalu oke. Setelah itu kita ke file terus, buka tab general, lalu untuk itunya tetap chainnya, lalu search addressesnya itu kita isikan IP-nya, yaitu 192.168.0/24. Lalu kita apply. Setelah itu kita ke advance, layer 7 protokolnya diklik. Setelah itu kita ke action. Untuk actionnya diganti menjadi drop. Selanjutnya apply, lalu oke. Lalu di sini kita membuka web baru detik.com. Kita ketikkan, lalu klik enter. Setelah itu ini kita tunggu. Nah, setelah sudah seperti ini, berarti situs berhasil diblokir. Terima kasih.